Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini yaitu bincang-bincang santai. Sudah bersama saya, di samping saya yaitu beliau Mas Yasin Nugroho. Beliau terhormat banget nih Mas. Beliau Terhormat banget nih. kan harus menghormati Mas. Oh, kayak gitu ya Mas ya. Iya. Iya, siap. Apa aja nih Mas Adit nih yang mau diperbincangkan malam ini nih? Untuk malam ini yaitu temanya COVID Mas. COVID ya. COVID ini kan di negara Indonesia termasuknya ini kan sudah menjadi wabah gitu. Nah ini kan dari COVID ini kan akan menimbulkan banyak sekali problem dampak. Ya. Untuk kali ini dampak yang kita bahas itu dampak dari segi ekonomi Mas. Ini kan ekonomi juga pengaruh ya Mas. Ngaruh ya. Ini bagaimana pendapat Mas Yasin sendiri tentang dampak ini Mas? Kalau menurut saya sendiri nih Mas Adit nih, kalau menurut saya sendiri, kalau dampak pandemi COVID-19 atau yang disebut-sebut itu corona, emang dampaknya banyak banget Mas Adit nih. Saya pribadi dan mungkin selaku masyarakat Indonesia, bukan nasional ini Mas, masalahnya kondisi pandemi global nih. Jadi otomatis saya juga prihatin dan saya ikut turut prihatin dan terima kasih kepada tim medis dan terima kasih kepada pemerintahan pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat desa sampai skala kecil tingkat RT Mas. Ya kita alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini berlarut-larut berangsur-angsur membaik Mas. Jadi kita masyarakat ini diprihatinkan dengan kepanikan, kecemasan, ya mudah-mudahan kesini setiap bulan berangsur-angsur membaik dan hingga sampai new normal lagi itu. Dan saya sendiri juga ikut prihatin masalah ekonomi, dampaknya ini emang pengaruh banget sama saya sendiri dan mungkin dari orang-orang di sekitar nih. Ada PHK-an juga banyak dan orang yang sudah bekerja berapa bulan kena PHK juga ya Mas. Dan sekarang jual beli juga agak merosot nih. Mungkin yang dialami saya, bukan saya sendiri nih Mas, tapi masyarakat luas ya. Mungkin saya menyampaikan ya untuk masyarakat di sana ya, tetap optimis, tetap sabar, tetap jalani dengan sebaik mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengasihi kita Mas, mengasihi kita nilai keoptimisan, nilai hidup dan tetap berusaha positive thinking Mas. Iya. Kalau yang belum tahu, beliau ini adalah bos, bisa dikatakan bos dari bos apa Mas? Wah bos, jangan bos dong Mas. Kalau saya sendiri ini bekerja di PT Astra International Tbk yang bernaung di jual beli sepeda motor Honda. Ya, Honda baru nih Mas, bukan Honda second. Mungkin Mas Adit yang mau ngambil Honda baru nih. Oh, Mas Adit juga konsumen saya Mas ya. Oh iya. Iya bener, tapi emang pengaruh Mas, saya sendiri ini juga kondisi pandemi seperti ini, corona, jualan juga agak merosot Mas, tapi ya tetap optimis ya. Terus selanjutnya ini tentang apa ya, dari segi pendidikan ini kan anak-anak kan diliburkan atau dipindah, maksudnya secara online pembelajarannya. Yang tadi tatap muka sekarang dipindah ke online. Ini gimana Mas? Kan anak-anak juga dari SD itu kan masih bingung tentang pembelajaran online, harus ada bimbingan dari orang tuanya sendiri Mas. Iya benar sih Mas. Kalau untuk menurut pemerintah sendiri menganjurkan seperti itu memang bagus Mas. Tapi kenapa Mas menganjurkan seperti itu ya, mungkin agar kita untuk mengantisipasi aja Mas dengan keadaan seperti ini, untuk was-was aja. Masalahnya untuk mengurangi mata rantai COVID-19 dari pemerintah pusat juga bagus mengadakan seperti itu ya. Saya selaku masyarakat Indonesia juga turut prihatin nih selama berapa hari, mungkin berapa bulan ya Mas? Ya, berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan Ya nih. hitungannya
satu semester gitu Satu di semester. rumah. Masya Allah, anak-anak sekolah diliburkan dan di rumah. Biasa yang tadinya saya nih mas, anak-anak setiap pagi bangun nih cepat sekolah, sekarang libur. Ya saya pribadi prihatin mas, mudah-mudahan ya kita menuju ke new normal dan pembelajaran Indonesia dari segi SD, SMP, kuliah normal kembalilah. Mungkin bukan Indonesia aja ya mas, tapi ya seluruh dunia khususnya itu mas. Selanjutnya itu tentang apa ya? Oh ya, untuk mengantisipasi atau memutus mata rantai COVID ini kan ada banyak caranya Iya. itu. Seperti apa itu mas? Yang bisa diterapkan oleh Mas Yasin sendiri ataupun di diri sendiri itu gimana mas? Untuk cara Kalau- mengantisipasi seperti itu. Kalau sebenarnya dari pemerintah itu sudah menganjurkan protokol kesehatan mas, dan saya pribadi terima kasih terhadap tim medis, terima kasih kepada semua golongan yang ikut andil dalam memutus mata rantai COVID-19. Mungkin kalau menurut saya dari sistem untuk mencegah ya, mungkin ya mencegah ya mata rantai gitu ya, dari kita menganjurkan tetap jaga jarak nih Mas Adit nih, jaga jarak tapi sehat Mas Adit ya, Sehat, alhamdulillah. jaga jarak, physical distancing dan social distancing, dan setiap ketemu sama masyarakat ya kita menggunakan hand sanitizer mas, hand sanitizer ya. Iya. Ya itu yang kalau nggak punya hand sanitizer ya mungkin ya pakai sabun mas, Cuci tangan, ya pakai cuci sabun, tangan ya. lah ya. Tapi ya itu emang anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan seperti itu kita ya harus mematuhi saja mas ya. Soalnya apa, kita kan nggak tahu namanya virus, nggak kelihatan mas. Kalau kelihatan aja nih, wah itu virusnya tuh langsung kena udah. Lalu ini kan nggak kelihatan mas, jadi ya untuk mengantisipasinya dalam hal pandemi COVID-19 ini ya paling ya menurut saya memintanya ke masyarakat tetap sabar, tetap ikuti anjuran protokol pemerintah, masalah kesehatan, pakai masker, physical distancing dan social distancing, dan pakai hand sanitizer mas. Dan sama setiap pulang dari manapun ya cuci tangan deh minimalnya gitu, kayak gitu mas. Ya kalau yang belum tahu itu di daerah Kabupaten Buleleng sendiri kan sesuai dengan surat perintah dari Bupati itu kan per 1 Juni 2020 kan menerapkan mewajibkan seluruh warga masyarakat Purbalingga itu kan harus wajib pakai masker gitu ya mas. Iya. Kalau yang tidak menggunakan masker itu kan akan ditindak atau dikarantina selama 1 minggu. 1 minggu kalau ya nggak pakai masker mas. Tapi beda kalau yang mudik nih. Ya. Oh iya, yang terus selanjutnya yang saran untuk yang mau mudik kan nggak bisa ini mas karena wabah ini kan dilarang oleh pemerintah, nggak boleh mudik. Iya paling ya saran untuk pada pemudik semua ya tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan ya tetap di rumah dan sabar dalam beberapa bulan ini, mudah-mudahan kembali new normal. Saya pribadi sendiri mudah-mudahan ya ikut berdoa pada semua aja nih, kasihan juga nih karena bahasa di rumah saja ini, bahasa di rumah saja ini kan juga pengaruh sama ekonomi masa. Aku juga nih sebagai marketing nih di lapangan, mas saya di rumah saja sedangkan saya butuh ekonomi untuk mencukupi keluarga nih di rumah nih. Walaupun penjualannya itu kan iklan atau menawarkan iklannya itu kan lewat online ya mas. Kan bisa ya, ini dulu bentar mas, mas. Nah ini kan enak mas, nih ada teh manis sambil cerita-cerita nih COVID-19 ya kan enak mas ya. Terus pertanyaan apa lagi nih mas yang kira-kira Mas Adit mau ajukan pertanyaannya nih nanti
mungkin saya wakil deh, mungkin yang wakil aja lah yang mau menjawab. Dan semuanya pasti tahu nih masalahnya wabah COVID pandemi 19 ini bukan saya yang rasakan, tapi semua elemen masyarakat dari segi yang kecil sampai global ini merasakan semua pandemi COVID-19, Mas. Diminum dulu nih, Mas. Oh iya, dulu ini. Nah, mantap ya, Mas ya. Mantap. Nggak kena COVID ini, Mas ya. Aman. Oh ya, selanjutnya itu tentang apa ya? Tentang untuk saran untuk Iya. para penonton yang ada di rumah ini, apa aja nih, Mas? Ya, kalau saran menurut saya nggak bisa ngasih saran sebenarnya nih, Mas. Sebenarnya nih sarannya paling ya tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semuanya. Dan bagi kamu yang mungkin di rumah berapa bulan, dan bagi kalian yang berdampak masalah COVID ini 19 Corona, tetap tabah, Mas, tetap tabah. Kita semua mengalami dan merasakan dari pandemi COVID-19 ini. Dan dari perekonomian, dari unsur jual beli, kita semua merasakan. Dan terima kasih kepada tim medis, terima kasih kepada tim kepemerintahan pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat desa, sampai golongan desa dan elemen masyarakat yang ikut andil dalam memutus mata rantai COVID-19. Dan saya menyarankan semua untuk masyarakat di sini yang mungkin tetap tabah dan tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatannya, social distancing, pakai masker dan physical distancing, dan gunakan hand sanitizer ya, Mas Adit ya. Minimal nggak pakai hand sanitizer juga pakai sabun cuci tangan, Mas Adit. Ya, kita optimis saja, Mas. Mudah-mudahan kita menuju new normal. Ya. Terus kan biasanya ada orang yang di rumah aja nih bosan mau ngapain. Itu cara untuk mengatasi seperti itu bagaimana ya, Mas? Sebenarnya itu menurut kepribadian Mas masing-masing. Jadi kategori bosan itu ya kita kaget, Mas. Kaget masalahnya dalam berapa bulan kita dirumahkan, dan masalah kehidupan yang biasanya kita bisa refreshing, bisa main ke pasar, jalan-jalan ke pantai, ke supermarket, ke desa-desa, ke sungai, mungkin ke pantai. Kita berapa bulan diberhentikan dulu nih, nggak bisa main-main. Mungkin ya kita tetap tabah dan prihatin lah, karena kondisi saat ini dari pemerintahan juga menganjurkan seperti itu. Ya mungkin dari segi itu sendiri kan ada dampak positifnya ya, Mas, untuk seperti yang di rumah aja kan kita bisa jadi lebih ada waktu banyak untuk bertemu dengan keluarga gitu ya. Benar, Mas Adit nih. Kalau dari segi positifnya emang wabah corona ini banyak, Mas ya, kita bisa ketemu nih sama keluarga, dan kita lebih dekat nih sama Allah ya, dan beribadahnya mungkin ya kita harus lebih mendekatkan diri bahwasanya ini yang menciptakan juga yang Maha Kuasa nih, Mas Adit nih. Kita nggak tahu nih masalah pandemi ini sampai kapan, mudah-mudahan segera berangsur-angsur pulih dan new normal nih. Nah, masalah segi positifnya mungkin kita biasanya nggak setiap ketemu sama elemen masyarakat habis ketemu salaman kita nggak cuci tangan, sekarang cuci tangan. Ya mungkin di situ, dan biasanya kita menyapanya dengan salaman berjabat tangan, sekarang menyapanya seperti ini kayak gitu. Biasanya kan identiknya perempuan sama cowok nih salaman saja jabat tangan, Mas, tapi sekarang mungkin ada batasan kayak gini, Mas ya. Ada segi positif dan negatifnya sih, Mas gitu.
Mungkin ada tambahan lagi Mas? Ya, tambahan paling kayak gitulah Mas. Tambahan ya paling menurut saya ya tetap jaga kesehatan saja dan ikuti protokol pemerintahan dan tetap optimis, jangan berlarut-larut dalam keadaan seperti ini, dan mudah-mudahan pandemi corona ini COVID-19 segera berakhir dan mudah-mudahan menuju normal untuk khususnya Indonesia dan mungkin sampai global nih, luar negeri semua mungkin ya udah, insya Allah mudah-mudahan new normal kembali Mas, biar semua. perekonomian kita jalan lagi dan kita optimis lagi dan jangan berlarut-larut dalam keadaan seperti ini Mas, paling seperti itu. Bismillah lah. Ya, terima kasih Mas atas ya, bincang-bincang pada Mas malam Adit. hari ini. Mungkin cukup sekian. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Mas. Ya, malam hari ini. Siap Mas Adit ya. Terima kasih juga nih Mas atas kedatangannya Mas Adit ke rumah saya nih berbincang-bincang. Tapi setahu saya seperti itu, nggak tahu ini intern saya dan yang di luar sana seperti apa ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Anda, dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia yang identiknya ini legowo ya, biasanya legowo Mas, kami hanya berbincang-bincang saja nih, santai ya Mas Adit ya, tidak ada kritik dan saran seperti apa, masukan apa, kami hanya obrolan santai nih sama medang teh nih Mas Adit ya. Monggo Mas Adit nih. Oh iya, monggo. Minum lagi nih ya. Wah mantap Mas Adit nih. Mungkin sekian Ya. di Terima kita. kasih Mas Adit ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.